Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan untuk kami merenungkan firman-Mu pada saat ini. Mari urapi kami semua ya Tuhan, agar kami mampu untuk mempedomani firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Amin. Markus 6 ayat 34. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Saudara-saudara, melalui bacaan ini kita merenungkannya dengan tema seperti domba tanpa gembala. Bacaan ini dilatar belakangi ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid berencana untuk rehat sejenak, untuk mengisi kembali kekuatan atau untuk mengembalikan kelelahan, keletihan mereka setelah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu desa ke desa lain untuk melayani. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa buah dari pelayanan mereka sebelumnya, apalagi ada mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, maka ada banyak orang yang merasakan buah pelayanan itu, bagaimana Yesus melakukan mujizat, terutama ketika Dia merubah air menjadi anggur, sehingga banyak orang yang berharap. Dan di perikop ini bagaimana Tuhan Yesus juga bertemu dengan wanita Samaria ketika Dia menimba air, dan kepada wanita tersebut Yesus mengatakan bahwa kepadamu kuberikan air kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sadar atau tidak, dan saya yakin kita pernah merasakan dalam kehidupan kita terasa kering, hampa, ya, kosong, ya. Dan dalam konteks ini Yesus sungguh prihatin. Ya, bacaan kita mengatakan mulailah atau tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, karena orang ini, ya, orang banyak yang datang untuk bertemu dengan Yesus ini, mereka seperti orang yang tidak ada yang mengarahkan, ya. Mereka desak-desakan, ya. Mereka bagaimana caranya berjumpa dengan Yesus, sehingga melihat hal itu Yesus menilai bahwa mereka seperti domba yang tanpa gembala. Saudara-saudara, dalam kehidupan ini kita benar-benar membutuhkan seorang gembala yang dapat menuntun, membawa kita untuk dapat menikmati akan kehidupan ini, menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Melalui renungan ini, saya mau katakan bahwa gembala agung bagi kita ada, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam konteks kita berjemaat ada gembala kita, pendeta. Namun yang kita baca dalam renungan ini, bagaimana kemudian kita merasakan betapa pentingnya seorang gembala itu dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ibarat domba tanpa gembala, ada 3 hal pada bagian ini hendak saya sampaikan. Pertama, seekor domba tanpa gembala tidak dapat menemukan jalannya sendiri. Apabila kita dibiarkan sendiri dalam hidup ini, maka kita pun akan tersesat. Inilah alasan pertama kenapa kita harus merasakan, menyadari betul betapa pentingnya seorang gembala bagi kita. Karena kita tidak dapat jalan sendiri, kita akan tersesat. Kedua, seekor domba tanpa gembala tidak dapat menemukan padang yang berumput hijau dan makanan bagi dirinya. Itu
domba yang tanpa gembala. Dia tidak dapat mencari kehidupannya. Dia tidak dapat berbuat banyak hal. Kita pun demikian, saudara-saudara. Ya. Kita harus yakin betul dan betul-betul mengharapkan dan sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai gembala agung kita. Karena kita percaya Dialah yang dapat menuntun kita ke padang rumput yang hijau, ke mata air yang tenang, dan dapat menikmati segala kebaikannya. Yang ketiga, seekor domba tanpa gembala tidak memiliki pertahanan dan daya untuk melawan segala bahaya yang mengancamnya, baik ancaman dari para perampok maupun binatang buas. Oleh karena itu, pelajaran hidup yang mendasar adalah bahwa kita tidak hidup sendiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melawan godaan-godaan yang mengganggunya dan dari kejahatan dunia yang menyerangnya. Hanya apabila kita ada bersama dengan Yesus, maka kita dapat berjalan di dunia dan tetap menjaga supaya kita tetap menikmati akan kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya kira 3 hal ini kiranya dapat meneguhkan hati dan iman kita betapa pentingnya seorang gembala dalam hidup kita. Dan gembala baik, gembala agung tiada lain yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu mari saudara, supaya betul-betul kita memiliki kerinduan yang sungguh, kita memiliki hati yang rindu dan haus akan Dia, untuk terus bersama dengan Dia, supaya kita boleh dipuaskan, di mana Dia adalah air dan roti kehidupan bagi kita. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Biarlah setelah mendengar renungan ini, kita tidak lagi seperti domba tanpa gembala, tapi sungguh kita adalah domba Allah, dan kita memiliki gembala agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami tetap mengimani dan sungguh menjadikan Engkau sebagai gembala agung kami. Karena kami percaya Engkaulah yang mampu membawa kami kepada rumput hijau, ke mata air yang tenang, untuk menyegarkan jiwa kami, untuk mengenyangkan kami dengan segala kebaikan. Bapa di sorga, biarlah sungguh Engkau hadir dalam segala keletihan, kelelahan kami. Biarlah Engkau terus menuntun membimbing kami untuk dapat menerima dan menikmati segala anugerah-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami yang kurang sehat, pulihkan keadaan kesehatan kami, sembuhkan kami ya Tuhan. Kami yang berbeban berat, berikan kelegaan. Dan apa yang dikerjakan tangan kami, Tuhan kiranya membuat berhasil dan kami boleh menikmati buahnya. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.